desk or whichever desk they chose. Japan, 46%. They would charge us 46% and much higher for certain items like cars. Halo semuanya, kembali lagi bertemu di acara Bahas Peristiwa bersama Des Internasional Kompas. Gimana sahabat Kompas libur lebarannya? Semoga menyenangkan bersama keluarga. Ada yang mudik atau yang menikmati Jakarta yang cerah dan tanpa polusi. Seandainya ya, topik hari ini juga sebaik suasana lalu lintas Jakarta, tapi sayangnya kali ini kita akan membahas topik yang nggak asik gitu ya. Kita ngebahas soal tarif. Jadi pada tanggal 2 April kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan 10 tarif baseline ya untuk semua negara di dunia, untuk semua mitra dagang Amerika Serikat. Itu di atas tarif impor yang lain. Indonesia juga nggak luput dari tarif itu. Indonesia kena tarif sebesar 32%. Sebenarnya kalau dari Asia Tenggara kita bisa dibilang lumayan rendah ya, karena Vietnam itu dapat 46%, Kamboja 49%, dan Laos itu dapat 47% ya, Singapura dapat 10%. Buat ngomongin soal tarif itu sekarang sayangnya saya cuma ada berdua sekarang sama atasan saya, Wakil Kepala Des Internasional Kompas, Mas Kris Razianto Mada. Mungkin kita bisa mulai Mas, sebenarnya tarif itu apa, terus angka 32% itu ngaruhnya apa sih buat Indonesia? Kita akan mulai dari pertanyaan kedua, pengaruhnya pada Indonesia. Indonesia diselamatkan oleh agama kali ini. Karena kebetulan kita sedang libur bersama, cuti bersama, pasar sedang libur, bursa saham sedang libur, sehingga tidak bisa bereaksi secepatnya atas pengumuman Trump. Yang disebut tarif itu kan sebenarnya bea masuk impor. Dan tarifnya itu berapa persen. Nah, di pasar-pasar lain, bursa lain itu langsung anjlok. Bursa Amerika itu kehilangan 2,9 triliun dolar valuasi pasarnya hanya di S&P 500 saja. Itu segede 2 kali PDB Indonesia. 2 kali PDB Indonesia. Terus ada 500 orang terkaya di dunia, menurut Bloomberg itu kehilangan aset setara 208 miliar dolar. Itu setara dengan APBN Indonesia setahun ya kehilangannya. Nah, tarif ini sendiri gimana sih menghitungnya? Seperti akhirnya diakui sendiri oleh Gedung Putih, itu sederhana hanya berdasarkan berapa besar ekspor Amerika, berapa ke suatu negara, berapa besar defisit Amerika terhadap negara tersebut. Ya udah, itu tinggal dibagi 2 saja. Dan itu terbukti dengan semua negara. Indonesia itu dianggap mengenakan tarif 64% gitu, hanya semata karena ekspor defisit Amerika terhadap Indonesia itu tinggi gitu. Lalu kemudian berbagai negara juga demikian. Nah, kebijakan dasar dari tarif Trump ini kan ada beberapa. Yang pertama itu adalah karena Amerika menanggung defisit besar. Tahun 2024 total defisitnya itu 1,06 triliun. Itu defisit perdagangan barang dan jasa. Tetapi untuk menghitung bea masuk impor, pemerintahan Trump hanya menghitung tarif perdagangan perdagangan barang, jasa tidak dihitung. Misalnya dengan Indonesia itu kan dengan Amerika itu defisit surplus dari sisi perdagangan barangnya, tetapi dari sisi perdagangan jasanya kita defisit, karena kan kita impor banyak untuk pendidikan, jasa pendidikan, untuk impor banyak software dan sebagainya itu. Dan kita itu defisit besar dengan Amerika, salah satu di minyak dan gas bumi. Jadi yang nggak bawa Indonesia kaya minyak dan gas itu ya periksa lagi neraca dagangnya, kita tuh defisit loh dengan Amerika. Amerika itu bukan anggota OPEC, tapi dia salah satu penghasil besar minyak dan gas bumi. Nah, itu kan kemana-mana dampaknya itu. Nah, kemarin anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, Lisa Cook menyebut bahwa tarif ini kan semacam perjudian. Karena nanti kan jika berhasil, maka di pemilihan pemilih setelah pada 2026, Republikan bisa mendapat hasilnya. Jika gagal, Republikan juga mendapat hasilnya. Apa sih hasil yang diharapkan? Pemilih itu kan hanya menanggapi pada berapa banyak pengangguran, seberapa tinggi harga naik,
Dan kalau case-nya Amerika, seberapa besar pajaknya. Nah, tarif biaya masuk impor ini akan jika mengganggu pasokan bisa mengakibatkan harga naik. Lalu kemudian diharapkan, kan menurut Trump, kalau tarif ini dinaikkan, maka investor akan berusaha membuat pabrik di Amerika. Nanam modal di Harapannya Amerika. dia seperti itu. Beberapa perusahaan memang sudah mengumumkan. Jadi misalnya Hyundai dari Korea sudah mengumumkan akan membuat pabrik di Amerika. Terus kemudian Microsoft membatalkan rencana pembuatan data center termasuk di Indonesia dan beberapa negara lain, lalu akan fokus ke investasi di Amerika. Itu satu hal. Tetapi masalahnya kan begini, membuat pabrik itu kan tidak dalam waktu satu malam. Dari sekarang sampai ke pemilu November 2026 itu tidak sampai 1,5 tahun lagi. Apakah dalam 1,5 tahun itu pabriknya sudah bisa beroperasi dan menyerap tenaga kerja dan kemudian orang mendapat kenaikan gaji? Masalah di Amerika itu kan sebagai salah satu pendorong globalisasi, Amerika mendorong penyebaran rantai pasok. iPhone bisa murah itu karena dibuat dia mengambil timah dari Indonesia, mengambil aneka suku cadang lain dari berbagai negara, dirakit di Cina atau di negara lain, sehingga bisa relatif murah bagi pasar Amerika. Samsung juga, dan ponsel lain juga. Nah, kalau itu hanya dibuat di satu negara, upah di Amerika itu kan mahal sekali, sehingga akan sulit. Departemen Pertanian Amerika itu sudah menyatakan bahwa pada 2000, pernyataan beberapa tahun lalu, Amerika itu kehilangan kemampuan nasional untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan domestiknya, sehingga mereka harus impor buah-buahan, mereka harus impor sayur-sayuran. Sebagian lagi memang karena alasan iklim. Pisang kan susah tumbuh di Nevada, isinya gurun semua, pasir semua, gimana mau buah naga mungkin tumbuh, tapi kan pisang tidak bisa tumbuh. Buah naga nggak bisa tumbuh di Nevada itu. Ya, sebagai mungkin orang tumbuh, yang pernah ke sana, buah naga mungkin nggak bisa tumbuh di sana gitu. Kita di Washington DC itu mau tanam di mana? Di sebelah sini gedung lama, di sebelah sana gedung baru segala macam kan. Di New York apalagi. New York itu indahnya di film, tapi di kehidupan sehari-hari itu serba mahal, keretanya jorok dan sebagainya. Jadi soal kedaulatan pangan sebenarnya mereka juga sangat bergantung dari impor kan, dari Meksiko dan Kanada. Iya, karena mereka tidak punya lahan. Amerika tuh lahannya luas, tetapi harus diingat sebagian itu pasir. Di orang-orang kan suka lihat kerennya Las Vegas semuanya. Keluar dikit dari Las Vegas itu udah pasir semua. Nevada itu udah pasir semua, Los Angeles segala macam itu. Anyway, tapi kan juga kayak dari analisisnya Forbes, untuk bikin pabrik sendiri itu kan butuh 4 tahun kan untuk bikin fisik pabriknya, untuk bikin infrastrukturnya minimal dia bisa beroperasi 5 atau 6 tahun, berarti kan setelah si Trump masa jabatannya selesai kan. Dan yang di analisis Forbes yang terbaru juga di Amerika udah nggak ada lagi angkatan kerja manufaktur, karena yang manufaktur kan pada bangkrut tahun 90-an ya. Jadi belt trust itu kan? Iya, belt trust, dan berarti kan yang blue collar Amerika yang kerja di manufaktur itu udah pada 60 tahun ke atas, sementara yang angkatan milenial atau generasi Z mereka udah nggak punya kemampuan di manufaktur lagi. Karena mereka juga negara maju kan, mereka juga udah berpikir lebih maju kan. Jadi banyak sekarang yang anak mudanya kerjanya ya berbasis teknologi, berbasis jasa, banyak di startup. Nggak ada lagi yang kerja fisik ya. Itu kan juga jadi suatu pertanyaan ya, kayak dari angkatan kerjanya udah susah gitu. Kayak kalau bikin pabrik, bahan bakunya dari mana ntar? Nah itu juga persoalan kan, karena rantai pasok industri itu kan melibatkan produksi di berbagai negara. Amerika itu kan tidak memiliki semuanya. Ya mungkin ada cadangan mineral, tetapi faktanya kan mereka tidak menghasilkan nikel sendiri, mereka tidak menghasilkan timah sendiri, tidak menghasilkan tembaga sendiri, diimpor dari berbagai negara. Belum lagi persoalan tenaga kerja. Selama ini kan salah satu sumber tenaga kerja murah itu adalah imigran, tapi imigrannya juga diusir, dideportasi besar-besaran gitu kan. Terus kemudian sekarang ini kan lagi imigrasi Amerika lagi gencar-gencarnya merazia orang-orang yang dianggap orang asing. Bahkan beberapa waktu lalu ada perawat Indian yang dicegat
semata karena penampilan dianggap tidak Amerika. Orang Indian, penduduk asli Amerika jauh sebelum orang-orang kulit putih datang, dicegat. Native Americans. Native American. Terus kemudian dia menunjukkan bahwa saya orang asli Amerika, sehingga dia bisa lepas dari itu, dari cegatan imigrasi hal kayak gitu. Nah, Gen Z Amerika tuh jangankan bekerja di pabrik, muter obeng saja mereka sudah tidak tahu caranya gimana. Jadi jangan berharap mereka bisa bekerja di pabrik. Pengalaman pabrik semikonduktor besar TSMC itu dia butuh lebih dari 1 tahun hanya untuk persiapan membangun pabrik. Di Jepang dengan periode yang sama pabriknya berdiri siap beroperasi. Itu menggambarkan rumitnya membangun pabrik di Amerika. Untung di sana mungkin tidak ada ormas yang tiba-tiba minta THR kan. Tapi kan kalau misalnya kita bilang kan hari ini kan Trump itu diwawancara di Gedung Putih sebelum dia pergi ke Miami untuk turnamen golf kan. Dia bilang everything is doing great gitu meskipun bursa sahamnya anjlok. Terus yang Menteri Keuangannya Scott Bessent kan diwawancara sama CNN. Dia bilang, oh ini baik-baik aja, dan dia bilang kayak negara-negara lain jangan ngasih tarif balasan ya, nanti kita perang dagangnya masih makin tereskalasi. Tapi dia nggak bisa ngejawab pertanyaan ketika ditanya, terus nanti bursa sahamnya gimana kalau misalnya nggak ada balasan atau apa? Dia bilang ya, saya juga nggak tahu. Gitu. Pertanyaan yang nomor 1 itu kan bagi rakyat Amerika sendiri kan mereka yang akan nanggung gitu kan besarnya tarif. Kalau itu naik, contohnya kayak Meksiko sama Kanada yang dapat tarif 25% gitu loh, padahal mereka terikat perjanjian perdagangan bebas. Itu kan langsung kena kepada kebutuhan pokok warga Amerika sehari-hari gitu. Tapi itu langkah yang kenapa kira-kira Trump berani gitu untuk mengambil langkah tersebut. Bahkan dia dengan berani ngomong kayak, ya mungkin 3-4 tahun ke depan kita akan menghadapi masa sulit, agak-agak sakit, tapi it's worth it gitu. Ini kan jadi ada persoalan ideologi ya. Jadi dia meyakini bahwa Amerika itu selama ini dicurangi. Paling gampang adalah dari defisit perdagangan barang yang $1 triliun per tahun itu. 1 triliun itu setara dengan hampir kurang lebih dengan GDP produk domestik bruto Indonesia selama 1 tahun. Jadi hasil aktivitas ekonomi Indonesia selama setahun itu dari pemerintah, dari swasta dan sebagainya, termasuk ormas-ormas yang minta THR itu setara dengan defisit dagang Amerika dalam 1 tahun itu. Trump mau membalikan itu, dan dia juga melihat bahwa begitu banyak pekerjaan-pekerjaan di Amerika itu tidak tercipta lagi karena orang investor memilih membuat pabrik di luar negeri, bukan di dalam Amerika. Tetapi kan itu masalahnya bukan cuma karena tidak menarik dan sebagainya gitu. Tapi karena upah di Amerika tuh sudah terlalu tinggi. Upah di Amerika 1 jam itu bisa setara dengan upah di Asia Tenggara selama 1 hari. Tapi kalau dilihat dari konteks sebagai negara yang sudah maju, semestinya industri manufaktur bukan menjadi ujung tombak ekonomi mereka kan. Harusnya kan negara-negara berkembang atau dunia ketiga kayak Indonesia atau Bangladesh gitu yang masih bergantung pada industri padat karya. Amerika kan memang industrinya dia jauh lebih sophisticated kan. Bukannya semestinya nggak, pemerintahnya jangan berpikir untuk ke industri manufaktur yang tidak bernilai tinggi gitu ya. Tapi kan ini persoalan suara pemilih di pemilu. Semua politisi itu akan memikirkan orang akan memilih saya atau tidak. Orang akan, kan kemarin di pemilu 2024 Demokrat merasakan dampaknya kalau tidak memperhatikan kelas pekerja. Kelas pekerja itu beralih kepada sebagian itu kan yang swing itu beralih kepada Republikan, yang tidak pernah ke Republikan, mereka beralih ke Republikan gitu kan. Dan ini yang mau dirawat oleh Trump gitu. Apalagi kan dia kan orang-orang selama ini menduga bahwa Trump itu ya menurut konstitusi AS ya tidak ada masanya lagi. Tapi kemudian dia kemarin menyatakan beberapa hari lalu, saya mungkin bisa saja dengan cara tertentu untuk mencapai periode ketiga pelanggaran konstitusi, tapi dia akan menemukan caranya. Dan itu yang dia mau. Berarti kita ngelihat tarif ini gitu, dari logika politik ya? Logika politik juga, karena karena Trump itu walaupun dia pebisnis, tapi dia juga politisi gitu. Dan politisi itu hanya berpikir bagaimana menang di pemilu. Nah, di
kan ada penjelasan para ekonom itu juga itu tadi, kalau dia berhasil dengan tarif ini, janji dia itu kan gini, menurunkan pajak untuk warga, yang isu pajak di luar negeri itu memang serius sekali. Pajaknya bisa sampai separuh dari penghasilan. Bisa sampai 40% ya. Kalau di Indonesia pajak 12%, PPN 12%, ributnya minta ampun sampai akhirnya maju mundur dan batal gitu kan. Terus kemudian ada isu pengangguran. Jadi daerah-daerah yang Republikan menang pemilu itu penganggurannya tinggi karena pabrik-pabrik tutup itu. Sementara Demokrat itu kan menangnya di daerah perkotaan yang industri jasanya dan tinggi sebenarnya dan kalau sebagainya misalnya kita gitu. ngelihat dari petanya Amerika kan kayak Silicon Valley atau pusat bisnis itu kan di pesisir barat dan timur ya, California, Oregon, Washington, New York, ke bawah dikit yang Florida, New England segala macam, yang benar-benar yang di tengah Midwest itu nggak ada apa-apa kan, kecuali Las Vegas dengan industri hiburannya, literally di tengah itu nggak ada apa-apa kan. Dan itu juga sebagai itu ada Rust Belt itu kan, ada Sun Belt segala macam itu yang orang-orang yang diharapkan bekerjanya dari manufaktur. Nah, dari industri minyak yang sekarang mau didorong oleh Trump lagi itu kan, dari penguburan minyak. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak punya modal gitu, tidak ada investasi. Kan pertumbuhan ekonomi itu kan hanya bisa dilakukan dengan belanja pemerintah, belanja konsumen, investasi, dan selisih dari perdagangan luar negeri. Kalau dia defisit, pertumbuhannya mungkin akan terhambat. Kalau dia surplus, pertumbuhannya mendapat modal tambahan. Lalu investasi, dia mau memaksa investasi asing maupun domestik untuk fokus di Amerika Serikat. Trump mau melakukan itu. Karena dia memperkirakan kalau tarif ini berhasil, mereka bisa dapat sampai berapa itu? 800 miliar ya? Dari tarif aja mereka menargetkan 700 miliar dolar dan harapannya mau menghilangkan pajak IRS itu kan, badan pajak mereka katanya mau dihapuskan jadi IRS, jadi External Revenue Service. Tapi persoalannya kan belanja Amerika itu kan tinggi sekali, lebih dari 1 triliun dolar untuk membiayai mesin operasi militer mereka di berbagai negara dan sebagainya. Dan tarif ini juga kalau ditanyakan apa sih logika dari tarif ini, bagaimana menjelaskan tarif ini, merasionalisasinya? Ya tidak ada. Bagaimana menjelaskan tarif dikenakan kepada Pulau McDonald yang isinya itu nanti kita bahas. Itu nanti akan kita bahas. Tapi balik ke logika tarif khusus masih di dalam AS itu sendiri juga harganya tinggi, sementara daya beli masyarakat masih inflasi, berarti akan makin tinggi. Dan ini ada pemecatan besar-besaran PNS kan. Dengan logika kayak gitu, semestinya rakyat Amerika makin turun dong daya belinya, sementara harga barangnya akan makin naik. Menurut Lisa Cook, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, ada kemungkinan seperti itu. Dan ini yang menyebabkan Federal Reserve itu dalam posisi dilematis. Kan Bank sentral itu resepnya kalau saat inflasi naik, maka dia akan menaikkan suku bunga juga untuk meredam pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, untuk menyerap pengangguran, perekonomian harus tumbuh. Dan untuk tumbuh itu kan butuh kredit. Kredit tidak bisa jalan kalau susah jalan kalau suku bunganya tinggi. Gitu. Siapa yang mau minjem dengan bunga di atas 10%? Kalau minjemnya 10 berarti dia harus bayar bunganya 0,5 gitu kan. Dan itu kan makin tinggi dan semakin besar gitu. Nah, Bank sentral dalam posisi sulit seperti itu. Padahal sekarang Bank sentral Amerika itu kan sejak beberapa bulan lalu sudah secara bertahap mau menurunkan suku bunga acuan. Dengan kondisi sekarang, inflasi akan naik lagi, segala macam akan naik lagi. Bank sentral dilematis. Pengangguran juga kan untung kemarin, tapi ini posisinya sebelum diumumkan ya, serapan lapangan kerja baru agak meningkat di Amerika Serikat. Tetapi nanti setelah ini kita belum tahu bagaimana dampaknya gitu. Kita balik lagi tadi sempat nyinggung Kepulauan McDonald's kan. Kalau ngelihat dari daftar tarifnya Trump itu agak kasihan itu Australia, karena Australia bulan lalu itu PM-nya Anthony Albanese kan bilang, oh kita optimis kita nggak akan kena tarif karena kita defisit besar kan, defisit mereka tuh hampir 100 miliar dolar dari Amerika. Tapi ternyata kena juga gitu, dan Albanese marah-marah kan. Dan yang lebih absurd lagi adalah Trump itu ngasih
tarif terpisah untuk wilayah-wilayah di luar ini kayak Kepulauan Norfolk yang penduduknya cuma 2.000 orang gitu. Terus Kepulauan McDonald's gitu yang isinya cuma penguin, Falkland gitu. Terus Diego Garcia juga kena. Kenapa? Diego Garcia juga kena. Diego Garcia itu pangkalan Amerika yang dikuasai Inggris, tapi dikenain juga. Iya, itu kena tarif. Mereka bingung kan, emang ada apa di sana? Nggak ada industri, nggak ada apa di sana. Terus ada negara kerajaan di Afrika yang mungkin sahabat Kompas belum banyak yang tahu, Lesotho gitu, yang negara kecil landlocked di tengah Afrika Selatan, itu kena tarif paling tinggi 50% gitu. Terus Mauritius gitu kena 47%. Nah, itu salahnya apa itu? Kenapa mereka bisa kena tarif? Nah, itu makanya tidak bisa dijelaskan gitu. Kalau Madagaskar mungkin alasannya karena dia terlalu banyak mengimpor rempah-rempah ke Amerika, mengekspor rempah-rempah ke Amerika Serikat. Karena Madagaskar dari dulu memang andalannya rempah gitu. Itu kena tinggi di atas 40%. Lesotho ada berlian gitu kan? Lesotho itu total ekspornya tahun lalu itu tahun 2023 itu $830 juta. Sebagai pembanding Indonesia itu ekspornya di skala puluhan miliar dolar. Lesotho itu totalnya $830 juta. Itu ke seluruh dunia, dan dia terkena tarif ke Amerika itu 50%. Jadi salahnya apa nih Tapi negara karena ini? dia katanya proteksi impor Amerikanya 97%. Dasarnya itu apa? Dan lagi juga Amerika tuh mau jual apa ke Lesotho? Itu negara kecil yang yang ekonominya juga seperti tidak baik, tidak bisa disebut sejahtera. Ada pabrik Levi's sama Wrangler sih di situ, pabrik garment. Apa? Ya, kalau alasannya seperti itu kan memangnya celana-celana atau denim itu bisa dibuat lebih murah di Amerika, kan justru akan lebih mahal gitu. Orang Amerika bisa mengakses berbagai kebutuhan mereka dengan lebih terjangkau itu karena diproduksi di luar negeri. Karena demikianlah yang diajarkan oleh ekonomi dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau sekali lagi tidak ada rasionalisasi untuk ini persoalan ideologikal. Ya gitu. makanya ketika misalnya Trump itu beralasan bahwa mereka menerapkan proteksi kayak 90% terhadap produk impor dari Amerika gitu, atau kayak Indonesia meskipun ini kita kan proteksionis terhadap produk impor dari luar negeri, dan Trump kan bilang kayak ya sah-sah aja, tapi sekarang saya bales gitu. Ya, Indonesia itu kan memang punya serangkaian hambatan dagang non tarif gitu kan. Jadi tidak hanya tarifnya rendah gitu. Seperti ditulis Profesor Mari Pangestu di Harian Kompas hari ini, selisihnya itu tidak sampai 5% gitu tarifnya itu. Tetapi kan Indonesia juga memberlakukan yang namanya kebijakan halal untuk impor pangan. Terus kemudian ada lagi juga TKDN yang sampai 40% gitu kan. Belum lagi, ada lagi yang disorot lagi seperti disampaikan Kadin adalah ketidakjelasan pajak gitu. Bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara menghitung kelebihan pajak dan sebagainya. Mengurus pajak di Indonesia itu kan rumitnya setengah mati. Jadi hakim, penyidiknya orang dirjen pajak, jaksa penuntutnya orang dirjen pajak, hakimnya juga dari dirjen pajak, satu pintu. Jadi ya kalau misalnya penyidik menyatakan kamu bersalah melanggar pajak sekian, ya sudah terima aja, dan itu dianggap sebagai dan itu sebenarnya bukan cuma menyusahkan bisnis Amerika, tetapi juga banyak warga biasa di Indonesia. Di mengurus restitusi pajak di Indonesia itu kita lebih mungkin berharap Kim Jong Un salaman lagi sama Donald Trump daripada mengurus restitusi pajak di Indonesia gitu, karena rumit sekali. Hal-hal seperti itu yang dipertimbangkan. Ini di satu sisi mendorong reformasi di Indonesia gitu kan. Di sisi belum lagi kan persoalan juga aturan-aturan lainnya itu yang dianggap rumit. Ada daftar negatif investasi. Tapi itu kan semuanya wajar dilakukan di banyak negara gitu kan. Dalam batas-batas yang masih dilazimkan. Nah, ya sekali lagi tidak ada rasionalisasi apapun untuk untuk tarif ini. Ya buktinya pulau isi penguin aja kena tarif kok. Gimana mau menjelaskannya? Dia ekspor apa dari Amerika gitu kan? Ke Amerika dia ekspor apa? Impor apa dari Amerika? Kan kalau menurut
penyelidikannya Guardian sama AP sih, karena pulau itu jadi transit untuk nyalurin barang ke Amerika gitu. Jadi ada barang yang dicatat diimpor dari pulau itu gitu. Misalnya kayak dari negara yang sebenarnya dijatuhin sanksi sama Amerika, terus mereka transit di pulau itu, terus dibikin bahwa asal usul barang dari pulau tersebut gitu. Makanya dia sapu jagat aja gitu, main pasang tarif. Tapi ini balik kayak tarif tadi sebagai alat politik ya. Trump itu kan selalu bilang, dan sebenarnya dari tahun 88 ya, waktu diwawancara sama Diane Sawyer itu dia bilang kan kalau dia tuh percaya pada tarif, dan tarif itu menurut dia adalah alat yang paling efektif dan efisien untuk melakukan berbagai kebijakan ya, baik ekonomi maupun politik. Kalau kita lihat misalnya kayak tarif kepada Kanada dan Meksiko gitu, dua sahabat terdekatnya terhadap Eropa juga, itu udah bagaimana itu bisa menjadi senjata politiknya dia? Dia itu kan sebenarnya ingin mengamankan, tujuan akhirnya itu adalah Cina gitu. Dia menganggap bahwa Cina menggunakan Kanada, Meksiko dan berbagai negara untuk menembus pasar Amerika. Dan Cina sendiri dikenakan tarif 54% ya sekarang total. Jadi investor Cina membuat pabrik di Amerika Latin, membuat pabrik sebagian di Kanada dan berbagai negara seperti tadi gitu. Jadi memang ada masuk akalnya. Jadi kayak seperti Norfolk Island itu menjadi tempat registrasi perusahaan, paper company saja gitu. Lalu dia menerbitkan izin impor dan sebagainya, tidak ada aktivitas, hanya dokumen saja lewat gitu. Dan itu banyak dilakukan oleh di industri keuangan gitu. Termasuk juga oleh para pengusaha Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Amerika itu, mereka kan mengekspor ke Irlandia, lalu dijual lagi semata untuk menghindari pajak gitu. Nah, Trump percaya bahwa bea masuk impor itu adalah cara untuk mengendalikan berbagai hal. Tapi kan kita sudah lama ada putaran Uruguay dan segala macam perundingan WTO untuk membatasi tarif bea masuk impor, sehingga perdagangan bisa lebih lancar antar negara. Sampai kemudian Managing Director IMF kemarin, Kristalina Georgieva, menyatakan ini perkembangan yang berbahaya dan tidak diharapkan di tengah perlambatan perekonomian global itu. Karena perekonomian global itu bergerak berdasarkan perdagangan gitu. Nah, ini bisa menghambat perdagangan. Kalau perdagangan terhambat, banyak negara yang bisa terimbas gitu. Ya, untuk Indonesia yang PDB-nya tidak bersandar pada perdagangan internasional, tidak terlalu bersandar pada perdagangan internasional, mungkin ya sedikit terpengaruh. Tetapi untuk berbagai negara, Malaysia, Vietnam itu 90% dari trade kan. Bahkan waktu Trump masa jabatan pertama 2017-2021 itu banyak brand Amerika yang sengaja minjem produksi dari Cina, setengahnya dipindahin ke Vietnam kan untuk menghindari tarif perang dagang Cina itu. Tapi ternyata sekarang Vietnam juga 49% gitu. Ya karena juga gitu, karena padahal Vietnam itu ya kurang ya, tapi Vietnam kan hedging ya, jadi dia baik ke Cina, baik ke Amerika juga gitu. Tapi gagal kan charm offensifnya kan, dia kan mereka gitu. Udah sebelum pengumuman itu kan mereka udah bilang akan membeli produk unggulan Amerika, akan membebaskan biaya masuk komoditas Amerika gitu, tapi dihajar juga. Ya, Israel juga pada 1 April memutuskan menghapuskan semua biaya masuk untuk produk Amerika. Tapi 2 hari kemudian Trump langsung mengumumkan Israel, sekutu terdekat Amerika yang didukung Amerika untuk melakukan apapun, terkena tarif 17%. Jadi Trump tidak menghitung siapa lawan, siapa kawan dalam soal tarif ini, semuanya kena. Karena dia mau, ya itu tadi, dia tuh merasa semacam, aduh capek deh jadi ngurusin kalian terus, aku terus yang nanggung biayanya lewat defisit itu tadi kan. Jelas sekarang aku alihkan masalahku kepada kalian. Bagaimana caranya berbagai negara menyeimbangkan neraca dagang? Itu urusan kalian, aku nggak mengurus. Bagaimana kalian menggerakkan perekonomian, memitigasi dampak dari perpindahan modal investasi dan sebagainya? Itu urusan kalian.
Aku nggak mau ngurus, sudah capek aku mau ngurus Amerika saja gitu. Karena dia Amerika first benar-benar. Ya. Sekutu-sekutunya Dan ini kan, jadi itu dan kan. ini ada istilah baru kan, kemarin dia bilang MAWA, Make America Wealthy Again. Jadi kan ada MAGA, Make ada America MAWA. Great Again, MAWA, MAHA, Make America Healthy Again gitu kan. Jadi tapi dia sendiri sebenarnya juga mengindikasikan bahwa dia itu meminta orang itu melakukan negosiasi sama dia kan. Iya. Dan dia tadi kemarin juga menyatakan, saya bersiap berunding kalau tawarannya sangat fenomenal. Tawaran fenomenal itu apa gitu? Iya. Apakah kita menyerahkan satu Kalimantan itu yang isinya berbagai untuk ya udah kamu ambil aja Amerika, terserah mau diapain gitu, kayak seperti Greenland kan? Atau seluruh konsesi nikel itu dicabut dan diserahkan ke perusahaan Amerika. Atau kayak Ukraina kan yang semua Ukraina. logam tanah jarangnya dikasih hak eksklusif untuk eksploitasi. Tapi ya tetap kena juga kan Ukraina gitu. Iya. Walaupun Ukraina juga selama perang ini juga ekspornya juga berantakan kan. Jangan ngurus ekspor, ngurus dalam negeri aja mereka repot gitu kan. Sekarang kita balik kayak lanjut maksudnya, bukan balik. Tadi kita udah kebahas soal tarif, soal ini politik di belakangnya ya, kayak contohnya Kanada sama Meksiko itu juga soal imigran dan fentanyl yang menurut dia itu salah dua negara itu. Kalau kita ngelihat kan beberapa negara kan menyiapkan balasan. Uni Eropa itu yang langsung bilang kayak ya kita nyiapin paket tarif balasan untuk produk baja, terus kita negosiasi kalau gagal kita nyiapin paket lagi. Yang udah langsung ngebalas itu Kanada, dan Kanada itu they hit where it hurts gitu kan. Sebelum Perdana Menterinya ganti dari Justin Trudeau ke Mark Carney, Trudeau itu udah menghentikan impor dari negara-negara bagian merah, yaitu pendukung Trump. Jadi itu benar-benar menghantam industri UMKM-nya Amerika ya. Jadi mereka udah menghentikan impor minuman beralkohol. Jadi kalau di Kanada tuh kalau nyari Jack Daniels mungkin udah nggak ada lagi. Baseball, bola baseball, pentungan baseball itu nggak ada. Dan bahkan di negara bagian mana sih, Alberta ya? Atau Alberta di Kanada sudah tidak boleh lagi yang menghentikan pasokan energi ke New York, ekspor listrik. New York, Michigan sama Minnesota jadi mati lampu itu ya itu haknya mereka ya untuk membalas ya. Tapi kalau misalnya kita di Des International tuh ngelihatnya itu gimana ketika mereka melakukan pembalasan, dan Cina kan juga bilang kalau ini unilateral kita juga bisa ngebales gitu. Iya, kebijakan ini WTO memang mengizinkan tarif secara pada beberapa hal ya, dan hambatan-hambatan lain pada beberapa hal, hambatan dagang non tarif. Tapi juga tidak berarti kita bisa secara unilateral biar orang melakukannya. Tapi kan Trump ini kan tidak suka multilateral, dia melakukan itu sejak mencabut Amerika dari berbagai perjanjian unilateral waktu periode pertamanya, dan sekarang dia melakukan itu. Dia lebih suka perjanjian bilateral. Nah, bilateral itu kan adalah nanti permainan kekuatan gitu. Nah, tapi sekali lagi gitu, apakah permainan kekuatan ini bisa diikuti oleh berbagai negara? Untuk negara-negara dengan kapasitas fiskal terbatas itu tidak mudah untuk dilakukan. Misalnya kita ambil contoh Indonesia gitu. Indonesia bisa melakukan apa dengan diantara tumpukan hutang ini dan keterbatasan APBN gitu. Misalnya kita bisa beli apa sih yang bernilai besar dari Amerika? Pesawat terbang, atau kemudian peralatan militer, atau kemudian impor software, program komputer. Ya, impor software itu kan kita masih banyak bajakan di Indonesia juga. Dan orang Indonesia selalu menemukan cara, juga orang India. Ini banyak yang ketawa ini di redaksi ketika ngomong software bajakan tuh pada senyum-senyum. Orang India dan sebagian juga dari Eropa Timur selalu menemukan cara untuk membajak software yang sudah dilindungi dengan ketat itu. Masih bisa gitu. Terus kemudian peralatan militer gitu. Ya, dengan kasus kill switch yang diributkan oleh Eropa beberapa waktu lalu, kita pada stop beli F-35. akan khawatir kan mau beli senjata Amerika. Iya, kalau ini bisa dipakai. Kalau nggak bisa tiba-tiba dimatikan oleh Amerika dari jarak jauh, ngapain kita punya senjata canggih-canggih gitu kan? Ya seperti kasusnya Denmark gitu. Denmark itu kan pulaunya Greenland mau diminta oleh Trump. Saat tiba-tiba
Amerika satu saat mau menginvasi Greenland, Denmark mau menerbangkan F-35. Tapi ada kill switch di F-35, dimatiin itu F-35, nggak berguna pesawat secanggih itu. Makanya kan sekarang Denmark mau mikir, ya udahlah kita cari pengganti F-35 aja gitu kan, daripada kita pakai itu. Nah, Indonesia juga berpikir seperti itu. Nah, Indonesia itu kan dalam daftar pengadaannya, waktu Prabowo masih Menhan itu kan mau membeli F-15. Sampai sekarang tuh belum ada kelanjutan gitu. Terus kemudian mau beli pesawat lain gitu. Indonesia tuh punya pengalaman pahit dengan persenjataan Amerika. Kita diembargo setelah waktu 98 itu. Setengah mati mau merawat berbagai persenjataan. Apakah pengalaman itu akan diulangi lagi dengan bayang-bayang embargo dan sebagainya? Terus kemudian kemarin itu kan ada juga usulan supaya kita memanfaatkan impor lagi gas dan kapas sebagai salah satu untuk membesarkan. Ya selama ini kita sudah impor banyak. Tapi kan kemudian nanti bisa-bisa rupiahnya makin terpuruk lagi gitu kan, karena impor begitu tinggi. Nah, jadi tidak mudah untuk melakukan itu. Makanya dan itu nggak segampang itu ya, ketika misalnya ada yang ngomong ya kita harus cari pasar baru gitu. Ya tidak segampang itu, karena misalnya untuk pasar baru itu kan tentu harus membuka perwakilan. Dari hampir 200 anggota PBB kan, perwakilan diplomatik Indonesia kan tidak sebanyak itu. Ada satu duta besar yang menjadi wakil Indonesia untuk 11 negara di Afrika itu. Ya kan dia tidak mungkin membelah dirinya. Dia bukan amuba, duta besar itu yang bisa membelah dirinya kemana-mana supaya untuk membuka pasar baru itu. Belum lagi kemudian persoalan bagaimana cara membayar. Karena ada kasus bahkan ada usulan yang kayak ya udah kalau gitu kita fokusnya ke BRICS aja gitu jualannya. Iya, BRICS itu kan juga kan bukannya negara yang pasarnya begitu. Ya oke, pasarnya besar, tapi juga mereka hambatan dagangnya juga luar biasa gitu kan. Kita menembus pasar Cina itu juga tidak mudah, dan kita tuh konsisten defisit dari Cina. Sementara dengan Amerika kita konsisten surplus gitu. Dengan Rusia juga tidak mudah, ada sanksi dan sebagainya. Dengan India juga tidak mudah gitu. Walaupun kita selalu surplus ya dari India gitu. Untuk membesarkannya juga tidak mudah. Karena ada perjanjian-perjanjian. Dengan Afrika Selatan ada persoalan jarak dan sebagainya gitu kan. Dengan siapa lagi? Dengan Iran misalnya, kita mau menaikkan yang juga mau anggota BRICS itu kan, ya ada sanksi-sanksi. Kita mau beli senjata Rusia itu setengah mati khawatirnya itu. Padahal kita mau itu dalam daftar pengadaan di Kemenhan itu kan termasuk kita melirik senjata Rusia, senjata Cina, Iran tidak, tapi minyaknya itu. Korea Selatan juga nggak dilirik gara-gara kasus KFX 21 itu. Sudah ngambek Indonesia dengan Korea Selatan. Makanya kan kita lihat deh, Presiden Prabowo itu sudah berkunjung ke Jepang, sudah berkunjung ke Cina 2 kali. Belum ke Korsel. Tapi nggak ke Korsel. Korsel ini mitra dagang penting. Sekecewa itu kayaknya kan. Nah, kembali lagi ke soal ke tarif ini gitu kan. Nah, respon Indonesia itu lunak gitu. Tetapi mungkin karena sedang libur lebaran ya. Karena kemarin itu kan tiba-tiba kan jam 9 pagi diumumkan. Beberapa kementerian akan membuat pernyataan bersama. Jam 11 lewat diumumkan lagi, pernyataannya ditunda. Lalu jam sore baru keluarlah pernyataan yang lunak itu. Akan berunding sama negara-negara bersama ASEAN. Negara ASEAN akan mencari solusi. ASEAN itu mungkin dianggap kita bersaudara segala macam. Tapi jangan lupa kita juga bertahun-tahun rebutan perbatasan dengan Malaysia. Kita itu baru selesai perbatasan dengan Filipina. Bertahun-tahun segala macam gitu. Kamboja dan Vietnam dengan Thailand itu bolak-balik itu mau perang gitu. Jadi mengharapkan ada solusi kayak gitu ya agak repot juga gitu. Sementara Kamboja, Vietnam sudah pusing dengan tarifnya sendiri, gimana mau ngurusin orang lain gitu. Jadi gimana dong? Ya kabarnya kan sejumlah menteri, kita juga repot ya mau berunding dengan Amerika. Sudah setahun lebih kita tuh tidak punya duta besar di Amerika. Adanya wakil Pak Chas de Vernya, kuasa usaha. Kenapa kita masih belum nunjuk duta besar buat Amerika ya?
Itu kalau ada telepon Pak Prabowo, sebaiknya telepon Pak Prabowo saja, karena kan duta besar kan wakil kepala negara, wakil kepala pemerintahan kepada negara itu. Waktu itu kan sudah disebut beberapa nama, tiba-tiba seleksinya dibatalkan secara mendadak gitu, dan tidak tahu lagi. Ada kabarnya ada salah satu mantan wakil menteri yang disebut akan menjadi duta besar di sana gitu. Mantan wakil menteri dari kementerian yang sama dengan calon yang gagal itu. Terus kemudian ada juga beberapa calon lain, karena ya tidak tahu kenapa belum ditunjuk, padahal ini kan penting gitu. Menteri perdagangannya juga beberapa waktu lalu kan ada isu bahwa untuk menanggapi perkembangan ini Indonesia diusulkan mengenakan tarif tambahan bagi negara-negara lain mengakibatkan defisit di neraca Indonesia. Tetapi apakah itu solusi kalau kita memicu perang dagang? Karena impornya juga kan, impor Indonesia itu kan sebagai modal. Ya ada sih impor-impor barang-barang lucu yang di toko daring itu kan, barang-barang ya jepit segala macam itu kan sampai diimpor dari luar negeri. Ya itu saja kalau mau dikenakan tarif. Tapi ya berapa sih tarif? Orang dijualnya aja per jepit tapi itu kena itu sama si Trump kan, yang barang-barang dari Shein, dari Temu itu kan yang yang di bawah $800 itu sekali masuk itu kan juga kena juga sama dia. Iya, akan dikenakan juga. Yang itu dipikirkan oleh salah satu kementerian di Indonesia untuk ya udah kita kenakan saja gitu. Tapi apakah dampaknya nanti akan menolong ya tidak tahu juga gitu. Berarti suram ya masa depannya ya, agak-agak. Bukan suram, tetapi Trump ini melakukan yang disebut semacam meriset tatanan global yang selama ini kita kenal selama 70 tahun gitu, globalisasi yang dimotori Amerika Serikat. Dan berserta sekutunya mungkin akan harus di setel ulang gitu. Perdagangan yang bertahun-tahun dirundingkan lewat putaran Uruguay, putaran Doha dan sebagainya itu akan berubah gitu. Iya, kata The Economist itu balik kan, sistem perdagangannya balik ke tahun 1800-an waktu Amerika baru merdeka kan, waktu mereka masih proteksionis gitu. Iya, zaman merkantilisme masih masih merajalela gitu. Kita balik lagi ke pendekatan awal-awal yang diajarkan oleh Adam Smith ya, tumbuk sebanyak-banyaknya kekayaan itu dari perdagangan luar negeri. Ya balik lagi ke zaman dulu gitu, tapi ya apakah kita bisa kembali ke sana ya tidak tahu, karena di berbagai negara juga sedang melambat gitu, karena seperti Vietnam yang awal tahun lalu disebut pertumbuhannya akan lebih baik, Kamboja 8% ya akan sampai 8% targetnya dan sebagainya. Dengan situasi sekarang ya mereka mungkin bisa lebih buruk dari Indonesia yang mengandalkan pasar global ya, ada pasar domestik. Ada untungnya juga Indonesia itu tidak mengandalkan pasar global, tetapi ya risikonya kan ya pertumbuhan ekonomi itu kan salah satu unsurnya itu adalah surplus dari perdagangan luar negeri. Kalau perdagangan luar negerinya surplusnya kecil-kecil saja gitu, 30-an juta dolar seperti Indonesia gitu, 30 miliar dolar seperti Indonesia, ya pertambahan kekayaannya juga tidak banyak gitu. Gak apa-apa, pertama kali nggak banyak, yang penting duitnya muter. Ya muter di situ saja, tapi ya tidak juga banyak gitu kan. Yang itu kan konsep pedagang Indonesia, nggak apa-apa nggak dapat untung banyak, yang penting duitnya muter terus gitu. Yang penting usahanya jalan. Ya bisa jadi seperti itu, tapi kan ya itu tadi pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan kerja. Kalau pertumbuhan ekonominya landai-landai, ya pertambangan lapangan kerjanya juga tidak bisa naik dengan baik. Ya plus kita lagi nyungsep ya industri tekstil ya, bagi banyak PHK juga. Well, itu dulu pembahasannya soal tarif, ya pusing ya. Simak terus liputannya kita soal tarif, nggak cuma di Desk Internasional, tapi kita juga membahas di Desk Ekonomi dan di Desk Politik juga di Harian Kompas dan Kompas.id. Terima kasih sudah bersama kami selama ya lebih dari setengah jam ya. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.